Mas Mono tuh ngeprint buku rekening, pokoknya sekian miliar lah nilainya waktu itu ya. Dan ini buat motivasi Mas Rangga, itu saya masih ingat banget. Langsung ingat Sudah kan? kecapai kan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ikut senang. Dan akhirnya ada beberapa karyawan yang nakal gitu memanfaatkan kebaikan saya gitu loh. Nah. Dengan ya mencuri kah, dengan tidak amanah kah, seperti itu. Bro Rangga kan nelpon karyawannya apa? Rame nggak? Rame nggak? Iya. Kalau saya apa? Keteter nggak? Iya. Keteter nggak? Beda ya? Beda. Ini kan balik lagi mindset. Kalau kita bergaulnya nih ya sama yang outletnya sepi yang ditanya rame nggak? Kalau dia bilang keteter nggak? Oh ya benar. Iya. Berarti soal mindset juga harus. Kalau keteter saya kepikiran soalnya gitu. Iya. Halo guys, saat ini saya ada di outlet Ayam Bakar Mas Mono, ABMM Cabang Tebet Raya. Dan kebetulan saya akan tanya jujur dengan pelanggan setia. Saya akan minta testimoninya seperti apa. Dan kebetulan beliau sudah ada di sini. Salah, ini lagi baru selesai makan udah dibajak sama mentor. Bayar loh ya. Karena kalau nggak bayar, bakar. Udah habis ini mentor. Oke, siap. Ngobrol, Mas. Siap, Makan brother. dulu. Apa kabar ini Mas Mono? Ini Alhamdulillah. ketemu guru Senang saya banget. ini. Saling belajar lah. Sehat-sehat selalu. Ini Iya. kayaknya sehat terus nih. Harus Mas. kudu dong. Harus kudu. Kan makannya ayam terus. Iya. Tadi pas datang langsung ayam bakar Mas Mono. Kangen. Yes. Jadi kita ketemu pertama tuh 2006 ya Mas? 2006. 2006. Itu kalau sudah keluarga, jodoh itu udah punya berapa anak gara-gara? Udah punya anak gitu ya. Udah hampir 20 tahun ya Mas? Yes, betul. Hampir 20 tahun. Dulu saya nggak ngerti apa-apa di bisnis kuliner teman-teman ya. Saya tuh alhamdulillah punya kesempatan kenal sama Mas Mono. Saya sering tidur di rumahnya. Wah, diajarin banyak hal. Dari mulai bikin nasi, sambal gitu ya. Ini Mas Mono nih nggak pelit ilmu teman-teman. Siap. Sampai yang saya masih ingat Mas. Mas Ya. Mono masih ingat apa enggak gitu ya. Mas Mono tuh ngeprint buku rekening, pokoknya sekian miliar lah nilainya waktu itu ya. Dan ini buat motivasi Mas Rangga, itu saya masih ingat banget. Langsung ingat Sudah kan? kecapai kan sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ikut senang. Iya. Dan apa ya, itu Mas Mono ya salah satu yang berjasa di perjalanan bisnis saya. Dan sekarang senang banget Mas Mono sudah ada podcast kayak gini, bisa berbagi juga sama teman-teman Insya yang Allah, lain. saling ya. belajar. Yang saya tahu nih kan dulu Mas Mono ini benar-benar dari kaki lima. Kaki Ya. lima beneran loh teman-teman. Ada fotonya ya, nanti kita Ini tampilin. ada di belakang semuanya ada. Iya, ini Terbang perjalanan ternyata. Mas Mono nih. Iya. Dari kaki lima, nanti lebih jelasnya kita tampilin. Dan ini yang nggak kalah penting, di sini ada quote Ojo Dumeh. Ojo Ini Dumeh. dari almarhum bapak saya yang artinya jangan sombong. Jadi Jangan setiap saya sombong. melihat seperti ini, saya akan flashback jangan sombong. Jadi orang itu jangan sombong. Ya. Seperti itu. Jadi ingat dulunya dulunya siapa. seperti apa. Nah, itu bagian dari rem lah buat saya. Ya. Episode kali ini justru kita akan banyak bahas tentang strategi di bulan puasa dan nanti lebaran ya. Biasanya kan panennya itu, biasanya nih Mas, 10 hari atau 1 minggu setelah puasa sampai lebaran. Nah, lebaran itu 2 minggu biasanya. Itu kan betul. beludak-beludaknya kan Yes. ya. Betul. Pengalaman kita. Nah, ini gimana Mas strateginya Mas di bulan puasa ini Mas? Strateginya. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa bulan Ramadan ini adalah panennya para pengusaha. Pun juga dengan bisnis kuliner. Betul. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang nggak laku di bulan Ramadan? Yang fashion, yang hijab, yang kue, yang sajadah perlengkapan sholat, yang catering, yang rumah makan. Semuanya laku. Semuanya laris. Bahkan pembantu aja juga laku kan. Seperti itu kan. Nah, ini harus kita manfaatkan gitu loh, momen-momen seperti itu. Yang tadinya nggak bisa jualan, ini momen kita untuk melatih mental dengan jualan lihat bazar-bazar. Di kompleks, di jalanan, menu-menu berbuka, menu takjil gitu ya. Jadi latihan untuk mulai aja Betul. dulu ya. Dan Kecil-kecilan. bahkan apa sih, gorengan aja laku kok. Semuanya laku. Kalau Gitu. di Jakarta ini gorengan pakai apa? Pakai lontong, pakai sambal lontong, kacang. pakai sambal kacang. Jadi Orang Betawi itu SOP biasanya. menu berbukanya itu kan. Ah, Iya. Nah, terus kita untuk outlet sendiri juga memperlakukan paket-paket. Paket-paketnya itu karena momen buka puasa kan rame-rame kan. Orang tuh bicara makanan itu kan harus cepat.
Saya kalau lapar rese nih, ya Kalau bicaranya lapar kan galak. emosi. Kalau lapar galak. Iya galak kan gitu. Nah harus cepat disajikan. Apalagi momen buka puasa kan sunahnya menyegerakan buka kan, berbuka kan. Bikinlah menu-menu paket-paket yang praktis. Ya. Gitu loh. Jadi paketnya yang tadinya menunya banyak, dibikin paket khusus Ramadan Betul, yang cepat plus dan minum, praktis. Plus minum ya. es teh manis, es jeruk, Betul, dan itu betul. bisa di-prepare, udah dibikinin, udah display, tinggal ngasih batu es doang. Betul. Gitu. Jadi dipersiapkan dulu semua. Betul, iya. Paket-paketnya juga yang simpel-simpel aja Ya, kan gitu. ya. Gitu. Nah, terus habis itu dari sisi produknya, nah terus pengaturan waktu operasionalnya Mas? Misalnya jam bukanya berapa, jam tutupnya jam berapa? Ya, kita tetap normal, namun kita juga ada toleransinya, kita kasih partisi seperti itu. Jadi nggak serta-merta kelihatan customer dari jalanan, nggak kelihatan. Jadi tetap ya toleransi yang nggak puasa pun tetap dilayani ya. Nah itu tadi kalau untuk makan di tempat ya. Kalau di luar itu pesanan catering panen-panennya. Kenapa? Jadi momen-momen untuk memberikan santunan, untuk menu berbuka, untuk buka puasa di yatim piatu duafa atau dibagi-bagikan seperti itu. Ini justru banyak sekali. Sayang kalau kita tidak maksimalkan buat sahabat yang punya bisnis rumah makan, kuliner apapun. Jadi bukan cuma dine in ya, bukan makan di tempat. Jadi pas santunan-santunan box ini juga justru banyak. Banyak sekali, banyak gitu. Iya. Karena memang di hadis juga disampaikan bahwa sedekah yang paling utama itu adalah di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ya berlipat ganda pahalanya. Ya. Mereka mengejar momen seperti itu. Ini ada strategi khusus nggak Mas? Misalnya nambahin. Oh iya, kita ada kursi meja. betul. Gitu ya. Di atas kita juga ada, ya kan. Jadi hari-hari kita di sini, di atas kita juga ada. Bahkan lesehan juga ada. Kita tambah meja kursi juga. Terus bahkan kita juga ada freelance lah untuk bantu-bantu mereka untuk saat operasional tersebut. Karena apa? Kan terbagi juga kan pesanan cateringnya juga banyak. Bok-bokannya kan juga banyak. Oh jadi freelance itu ada yang buat bantu di sini, ada yang buat di catering ya? Betul, seperti itu. Dan biasanya juga memang puasa Lebaran nih momennya berbagi. Orang kadang beli juga bukan buat sendiri ya? Iya betul. Nah orang beli tadi misalkan kayak Pak Wingki, sahabat kita ya kan dari sekolah Nabawi ya. Nabawi. Kemarin beli 250 ekor utuh. Iya. Pakai besek, ya, via dapur Mas Mono, pakai telur semur dan tempe tahu bacem. Ada dua gitu, satu ekor utuh. Itu bisa ratusan satu porsinya dibagi. Oh bisa beli Bisa. Ekoran gitu Bisa ekoran utuh. Jadi hampers ya? Hampersnya betul, paketnya hampers. Nah, tadi belum disebut ya bahwa di kuliner pun juga paket-paket hampers harus dimainkan juga. Ayam bakar Mas Mono dengan kemasan eksklusifnya juga dari dan mereka untuk karyawannya. Ya. Jadi santunannya untuk karyawan-karyawannya, untuk guru-gurunya seperti itu. Ini Lebaran ya. Yes, betul. Lebaran juga kan ini perlu strategi khusus ya. Ya, betul. Karena apa ya? Mereka kan mungkin selama sebulan puasa kan pengen makan yang enak. Balas dendam lah, seharian mereka nggak makan. Malamnya pengen makan yang enak. Begitu udah nggak puasa pengen makan yang lebih mewah atau apa seperti itu. Ajak balas dendam lah. Kadang makan ketupat juga bosan ya. Iya, paling cuma betul. sehari 2 hari, Ya. besoknya udah langsung nyari. Setuju. Nah cuma kadang banyak yang tutup. Karena yang Nah, ada yang mudik. Bahkan ada yang memanfaatkan momen-momen mereka Lebaran itu buka. Ini penting nih, ini bisa ditiru nih. Saat Lebaran mereka buka. Nah, habis Lebaran 10 hari setelah Lebaran sudah mulai banyak yang dagang, ya kan? Ya tutup. Mereka harus libur. Iya. Nah, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan mereka bisa ambil liburnya misalkan Lebaran haji atau ya kan? Bisa juga. Seperti itu. Memang ada yang memang buka pada saat Lebaran itu dia sebetulnya buat melayani customer di saat yang lain tutup. Iya. Tapi akhirnya jadi rame ya. Sangat. Nah, kalau untuk Lebaran itu biasa ada bonus khusus nggak buat karyawan? Ada dong. Ada. Termasuk liburnya juga kita liburnya kasih before after. diganti. Nah, bahkan ada beberapa karyawan yang nggak mau mudik. Jadi H+1 Lebaran hotel kita buka. Ya. Jadi bukan kemauan owner. Kok tega banget sih Lebaran masih dagang gitu kan. Yeah. Ternyata memang request dari dari karyawan yang nggak mudik, dia pengen jualan ya silakan. Ya kita kasih bonus. Gitu. Ya itu memang Lebaran ini Lebaran puasa ini momen-momen yang startnya dari sekarang.
Daftarnya dari Udah sekarang. prepare dari sekarang. Dan kalau bicara start tadi kan saya ada ayam bakar Mas Mono, ada dapur Mas Mono, dan saya juga ada frozen food kebab mungilpu, Kebab ada chicken silin, ya kan, katsu, ya kan, Makin banyak produk-produk. ada Nah, ya. yang nanti 3 hari kita buka cabang kedua di Bukit Duri, yang ngejar momen Ramadan. Jadi dari sekarang nih kalau teman-teman mau puasa harus sudah Dari disiapin sekarang ya. ini ya buka-buka di kaki lima. Termasuk ini Mas, biasa kan apa menyiasati harga-harga pada naik juga kan pada saat puasa Lebaran. Ya itu udah lumrah sih. Kan kita udah tahunan jualan dan udah tahunan mendapatkan siklus seperti itu ya Nah, nggak masalah. antisipasinya gimana biasanya? Beli jauh-jauh hari apa gimana? Kalau mau dinaikkan juga nggak masalah mereka. Harga dinaikin, terus Oh. kayak cabe kayak Oke. gitu-gitu kan pasti naik Mas. Kalau kita enggak, kita siasatnya ada beli bahan baku di awal lebih banyak. Misalkan ya, harga cabai kan seperti harga emas kan ya, naik turunnya tuh begitu signifikan ya kan. Bahkan kemarin itu 1 hari bisa, 1 kilo itu sampai 100.000. Kalau normal bisa 24 Iya, begitu kan, paham lah ya di dunia kuliner pastinya. Nah kita stok yang banyak, kita masukkan ke freezer. Kita udah giling, kita udah bersihin, terus nanti baru kita pakai, kita panasin lagi, kita sambal lagi di situ. Kita bikin sambalnya di situ. Ya, Momen itu. Karena Bisa. kalau kulineran model tradisional kayak Mas Mono gini kan sambal biasanya. Aku selalu ingat tuh terngiang-ngiang dulu kalau Apa Mas tuh? Mono bikin sambal itu Masih sampai satu sekarang begitu. Sekian apa? kuintal ini gambarnya ada. Mana. Ah, ini. Wajannya. Jadi bikin goreng sambal itu, goreng Iya. cabe itu. Ini masuk ke wajan muat nih di balado. Iya, bisa jadi. Nah cabenya bawahnya segitu. Iya, cabenya Nah. satu motor gitu ya. Ya ini kalau flashback inget lagi ke dulu gitu Mas, apa yang nggak mau Mas Mono ulangin? Atau mana yang Mas Mono kira-kira, oh dulu aku harusnya begini nih, gitu ya. Ya, satu kesalahan saya itu kalau sudah baik, terlalu baik. Baik banget sih. Contohnya saya tidak pernah melihat sisi buruk orang lain tersebut. Percayanya 100% bahkan 1000% gitu loh. Sama karyawan juga gitu. Iya, total gitu loh. Dan akhirnya ada beberapa karyawan yang nakal gitu memanfaatkan kebaikan saya gitu loh. Nah. Dengan ya mencuri kah, dengan tidak amanah kah, seperti itu. Kadang saya di posisi saya kurang apa gitu kan. Iya. Artinya juga sudah kita lakukan seperti itu. Memang benar ya bahwa mereka itu bukan karena faktor niat ya, ada kesempatan gitu loh. Kadang seperti itu. Nah, saya juga akhirnya jadi punya kesimpulan begitu Mas Mono. Akhirnya mungkin kita punya pengalaman yang Sama sama lah. ya. Nah, tapi akhirnya saya berkesimpulan gini bahwa di bisnis kuliner ini kita nggak boleh 100% percaya Iya, sama setuju, orang. betul. Maksimal tuh 80%. Ya, saya baca. Iya. Sisanya yang 20% itu ya dikontrol. Betul. Masih saya. Kita harus belajar cara ngontrol. Kan passion saya kan di kuliner, makanya produknya pun masih di kuliner semuanya dan saya tidak pernah tergiur untuk bisnis-bisnis yang lain kan. Betul. Gitu. Nah, terus kan dulu kan benar-benar dari kaki lima Mas. Ya. Nah perjalanan dari kaki lima Mm-mm. sampai akhirnya Mas Mono bisa punya rumah makan, restoran yang rame banget dan yang ngehits lah dulu saya tahu banget ya. Kok dulu sih? Sekarang Bukan, enggak maksudnya gitu dulu waktu maksudnya. saya pertama ketemu Mas Mono tuh lagi ngehitsnya, Oh, artis gitu. banyak dateng Iya. gitu ya. Terus udah gitu, wah ini udah artis banget nih. Dulu saya ngeliat Mas Mono tuh kayak gitu. Iya. Nah, sampai akhirnya bisa buka banyak cabang. Itu Alhamdulillah. gimana perjalanannya Mas? Ya, jadi memang kalau bicara kuliner, basic saya itu bukan dari 2001. Bukan dulu. Jadi sudah 30 tahun saya di dunia kuliner ini. Oh, Yaitu saya mantan koki di CFC California Fried Chicken. CFC. Ya, di situ saya diajarin semua resep. Jadi di awal-awal itu seperti Pak Bedi Ya, Fried Chicken, nah Fried itu Chicken. satu angkatan. Maksudnya kita sama-sama dari PSP Group saat itu. Oh. Dari CFC. Jadi kita nyambung ngobrolnya. Iya. Nah, pun saya tidak ada niatan nanti pengen punya rumah makan, restoran, sekian cabang, enggak gitu. Karena Nggak kepikiran ke setelah sana gitu. setelah keluar dari sana saya pernah menjadi seorang office boy juga kan, terus dari jualan gorengan, gerobakan, ngasong seperti itu kan. Nah, karena ada pangkalan kosong tadi di salah satu jalan Supomo, dekat kampus, saya dagang lah ayam bakar di situ. Dekat Sahid ya. Ya, Kampus Sahid ya. karena di kaki lima kan kita nggak boleh jualan menu yang sama. Saya jualannya yang bakar. Di situ sudah banyak menu. Jadi di kaki lima pun ada SOP-nya kan. Nggak boleh menjual menu yang sama. Ya, disitulah. ya. Saya Itu masih udah keluar kerja waktu itu. sudah Udah jadi keluar seorang kerja. office boy sudah.
udah keluar, saya buka kuliner tersebut, bahkan gitu. Karena istri saya juga bisa masak menu-menu, ya kan, dulunya sering masak juga di hajatan-hajatan seperti itu. Akhirnya saya dengan pengalaman di CFC juga kan, kita menjaga kebersihan, pelayanan seperti itu, dan saya praktekkan. Di kaki lima pun saya sudah pakai seragam, gitu, udah say hello dengan customer. Jadi karena Gitu. terbawa dulu dari CFC itu. Iya, CFC, terus jadi nggak saya- pakai sendalan gitu. Masih pakai sendal deh kayaknya. Pakai sendal. Maksudnya udah pakai kaos, sudah rapi dan grooming bersih lah ya. Kita nggak punya kuku panjang gitu-gitu kan, udah bersih lah pokoknya. Gitu saya terapkan dan qadarullah bisa seperti sekarang ini. Gitu. Jadi benar-benar di luar planning, dan saya nggak ada mentor bisnis ya saat itu. Waktu itu Kalau nggak ada 2006 kan kita EU ya, Iya. Entrepreneur University. Banyak Seperti itu. mentornya. Banyak waktu itu. mentor. Dan saya gabung pun sudah punya 7 cabang saat itu. Pada saat Jadi itu. benar-benar otodidak. Nggak seperti sekarang, kita bisa belajar kapanpun, dimanapun ya. Di YouTube-nya Kuliner Mastery ini juga banyak sekali tokoh-tokoh hebat ya. Bisa kita belajar bukan hanya tentang kesuksesannya, kita juga bisa belajar dengan kegagalan. Itu penting gitu. Dan hobi saya itu belajar dan silaturahmi. Ya. Belajar dengan siapapun, dimanapun. Terus silaturahmi membuka pintu rezeki. Nah, jadi insya Allah saya nggak punya musuh ke mana aja pun, kita mobile lah gitu-gitu. Kita nyari yang mahal itu kan networking ya, akses kan gitu ya. Teman banyak kan 1000 aja kurang. Betul. Tapi musuh satu ya kebanyakan. Betul. Kita mau nyari musuh kan gampang. Sekarang kita keluar aja harus langsung dapat musuh kan. Langsung aja Kita baret-baretin mobil. Gitu. Nah dulu bedanya pada saat dulu itu Mas Mono kan itu dari kaki lima gitu ya, dari Ya. kaki lima. Ya mungkin pengalaman dulu diusir-usir juga gitu ya, suruh pindah atau apa gitu kayak gitu. Ya. Pernah ngalamin juga? Oh Mas? sangat. Saya digusur beberapa kali. Oh. Jadi bisnis itu kan bicaranya mental ya. Ah. Bicaranya mental gitu loh. Nanti kalau nggak laku gimana? Nah serunya tuh adalah saat saya digusur, oh bukan saya sendiri kok, temen juga pada digusur. Seharian hujan terus sepi, oh bukan saya sendiri kok, yang lain juga kena dampak yang sama. Bahkan saat flu burung, saat pandemi itu kan sangat telak banget kan. Nah, ujian-ujian itu kan pasti ngikutin terus gitu loh. Makanya kita penting juga ada yang namanya ikhtiar bumi, juga ada ikhtiar langit. Ya. Kami menyebutnya dengan program spiritual company lah. Spiritual seperti itu. company. Ya, harus kita libatkan karena bisnis juga perlu ada etika bisnis yang harus kita jalankan. Bukan Oke. sekedar jualan, buka seperti itu, tapi ada rambu-rambu lah. Ini ngomongin etika ya. Wih, Ngomongin langsung etika. tuh the point. Ini apa? Saya ngelihat juga mungkin kesadaran orang tentang etika bisnis sih Betul. masih sedikit. Saya lihat orang masih banyak yang belum amanah terhadap janji ya. Misalnya apa? Mas Mono cerita nih ya. Oke. Tadi sempat cerita tadi nih ya. Iya. Hari Ahad kemarin saya Car Free Day. Saya mau beli sarapan nasi kebuli. Ex-banner itu menggoda banget. Ayamnya 1 ekor potong 4. Besar kan paha lagi. 1 ekor. Potong 4. Jadi pahanya tuh atas dan paha bawah nyatu gitu kan, gede. Seperti BMM lah, kita jualnya juga 1 ekor potong 4. Gede. Saya sudah punya feeling dengan harga 15.000 benerkah? Saya suruhlah istri tanya, bener nggak ayamnya seperti yang digambar? Begitu dilihat, beda. Bener kan? Saya kan punya feeling kan. Masa harga segitu? Iya kok dapat dari mana gitu. Iya. Ternyata ayamnya potong 8. Bahkan mungkin lebih kecil lagi gitu kan. Pedagang aja penasaran. Itu kan berarti nggak jujur. Iya, Ya nggak amanah. iya. Kurang beretika gitu loh. Membohongin customer. Dan akhirnya apa? Ya saya merasa dicurangin, nggak jujur ya saya nggak jadi beli gitu loh. Ya biar dia tahu kenapa dia nggak beli. Dan ternyata bukan saya sendiri. Begitu dia ada cabang laginya, ada outletnya juga, saya melihat kok orang beli nggak jadi juga gitu loh. Jadi bukan hanya saya. Kan merugikan si owner tersebut. Nah ini salah satu etika. Termasuk kita tuh nggak boleh silau dengan bisnis yang baru buka langsung rame, langsung sukses, langsung banyak cabang. Dan bahkan masih bisnis opportunity pun sudah dimitrakan kan gitu. Yang outletnya belum ada, dia sudah dijual kemitraan gitu loh. Nah ini penting, bukan 100% saya nyalain si ownernya. Kita sebagai franchisee ya, atau sebagai mitra kita harusnya apa namanya, track record-nya gimana, harus belajar dulu dong. Belum teruji ya kan. Ada siklus musim hujannya kayak apa,
Terus nanti kalau habis lebaran seperti apa, itu kan ada. Terus kalau apa namanya, tahun ajaran baru saat orang mengeluarkan banyak duit untuk kebutuhan anaknya sekolah. Dia harus mengalami itu semua Betul, dulu. ngalami gitu ya. siklus. Bahkan di franchise kan ada undang-undangnya. Ya, dari Menteri 5 Perdagangan. tahun. Harus punya SOP, merek sudah terdaftar, punya cabang, dan sudah terbukti sukses, kan gitu. Nah, kita harus pinter-pinter gitu loh, harus cerdas gitu loh. Bukan hanya apa ya, euforia, oh rame nih, baru buka. Karena apa? Kalau kita gampang banget silau dengan sosial media tentang bisnis kuliner dan lain-lain. Follower bisa dibeli. Centang biru bisa dibayar. Trending bisa diatur. Viral juga. Viral bisa dikondisikan. dibikin. Ya toh, seolah-olah rame, baru buka langsung rame, sekian ratus ekor ayam. Lah iyalah rame. Orang makannya gratis. Bayar 1.000 dan mungkin juga ada bayar pakai doa gitu kan. Orang sekedar untuk penasaran kan, apakah sebulan kemudian masih rame, setahun, bahkan 5 tahun apakah menjadi pelanggan-pelanggan loyal. Itulah, jadi ya kita harus tetap apa namanya, rambu-rambu itu etika. Sementara dalam Islam sendiri ragu-ragu aja tinggalkan gitu loh. Kita tidak boleh yang namanya hantam promo dan bahkan menghalalkan segala cara gitu kan, karena masih banyak cara-cara yang cukup mudah ya kita memantaskan diri, misalkan dengan ikhtiar buminya. Tadi juga ada pelanggan yang ngambil brosur, sampai detik ini pun kita masih bikin brosur, ya kan, masih ngiklan, ya kan, di sosial media. Terus ikut bazar, ya toh, bazar-bazar. Bahkan PRJ tahun 2005 aja kita sudah daftar. Tuh. Ini buat teman-teman yang senang, karena bisnis kuliner nggak bisa terlepas dari bazar. Ya, 2004 kita jadi peserta, 2023 kita peserta juga, berbayar juga. Dan artinya bazar ini bicaranya bukan hanya sekedar untuk branding ya, selain omset pastinya. Kenapa? Ayam bakar Mas Mono yang tahun 2001 saat pelanggan mereka umur 20, sekarang ini sudah 43 tahun. 45 tahun. Ya kan, sudah beranak pinak, ya kan? Makanya ilmu branding itu tetap kita jalankan. Promosi tetap kita jalankan, begitu loh. Jadi jangan pelit dengan promosi, bikin menu-menu, bikin paket, inovasi, itu penting. Ini banyak nih, tadi ngomongin bazar, terus ngomongin promosi. Loncat-loncat ya? Enggak, bukan. Maksudnya banyak yang bisa digali dari Mas Mono ini, teman-teman. Sekarang mulai dari promosi deh, Mas Mono. Kalau Ya, promosi itu biasanya seperti apa? promosi, ya kita kan pernah diundang bareng tuh acara Hitam Putih ya. Jadi Corbusier ya waktu itu. Tahun berapa? Lupa. Deddy Corbuzier, terus contoh apa namanya, strategi promosi yang unik. Ya, kalau nggak salah temanya itu. Kalau sampean kan yang hamil gratis. Makan lela, makan. Yang namanya lela gratis gitu kan. Kalau saya agak lebih spiritual lagi. Yang Beda puasa. kan ya. Iya. Yang Mukanya lebih sol. yang ulang tahun jelas gratis. Ya kan? Terus puasa Senin Kemis gratis kita. Dan saya niatkan benar-benar gratis untuk sedekah. Karena apa? Ini maknanya dalam banget. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, ya kan? Saya kebetulan lagi nggak puasa ini. Maka akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Kan amalan cerdas nih. Iya. Gitu loh. Terus ada yang nanya, Mas, kalau mereka nggak puasa gimana? Taunya mereka puasa gimana? Ya nggak mungkin saya cek bawah mulutnya satu persatu kan, karena saya niatkan benar-benar untuk sedekah gitu loh. Kalau dia mau jahat nggak puasa tapi ngaku-ngaku puasa, ya monggo silahkan, urusan dia dengan Allah kan gitu. Dan ini asli loh ya, ada isinya juga loh. Makin banyak aja produknya. Ini ada Coba apa aja Mas tampilkan Mono? dong. Ini ada apa aja nih? Ya ini standar ayam bakar Mas Ini Mono. ayam bakar Mas Mono kalau di box kayak gini. Ya. Jadi nasi, ayam, sambal lalap. Standarnya Nasi, seperti ayam, ini. sambal lalap. Ya, dari 2001 resepnya seperti ini aja. Iya. Ya. Terus kita juga ada bakar geprek, ada kalau- ayam kremes gitu. Zaman saya dulu awal kenal Mas Mono ini ayam bakar langganan artis. Terus ini ada apa lagi nih Mas? Ini ada Ya. rice ball gitu ya. Ini buat GoFood biasanya. Iya, betul, bakar geprek. Bakar Jadi geprek. kan kalau ngomongin geprek kan ditagi dengan French chicken, ayam tepung ya kan. Ini ayam bakar yang digeprek. Tuh, tampilannya seperti ini. Ada oreknya. Baru aja makan jadi pengen makan lagi. Dan oreknya ini beda, Bos. Orek kan biasanya tempe. Ini apa? Kalau ini ada tempe, ada kacang, ada teri. Itu dimakan pakai nasinya aja udah enak. Oh. Apalagi dengan ayamnya.
Sambal gepreknya juga kita bedain dengan sambal pada umumnya geprek di luaran sana. Gitu. Perlu dicoba. Ini nanti saya makan lagi. Siap. Sesi kedua nih. Dan ini kita Ini? ada dapur Oh, Mas ini Mono. dapur. Ini Dapur kalau- Mas Mono ini Catering Mas Mono namanya ya, lebih- dapur Mas Mono ya. betul ya, seperti ini. Kalau- Ini bedanya adalah kita melayani segala macam menu, ada tumpeng, ada nasi liwet, nasi prasmanan, paket box segala macam menu apapun ada. Ya, tongseng kemarin kita juga dipesan aneka soto Bandung, soto Betawi ya kan udah dilihat Iya, iya. akunnya di dapur Mas Mono, nanti Iya. bisa dikepoin. Nanti IG-nya kita Bisa, munculin. jadi- Kameramen nih, lapar nih. Nah, ini. Nah, termasuk box pun juga ada bedanya. Misalkan untuk online, Oh, jadi boxnya macam-macam. nah seperti ini ya kan. Oh, ini Untuk kalau online untuk online praktis-praktis GoFood seperti gitu ya. ini, ya Oh, kan? ini. Gitu. Tuh, ayamnya seperti ini tampilannya. Duh, memang ayamnya Mas Mono tuh udah Empuk dan legend gurih banget. sampai ke tulang, jadi kucing pun nggak kebagian. Kucing meninggal. Katanya seperti itu. Memang udah legend banget ini ya kalau ayam bakar. Ya salam. Sekarang ngomongin lagi apa promosinya nih Mas Mono. Ya. Karena saya ngelihat juga banyak yang orang ngasih promosi tapi kebanyakan syarat dan ketentuan ya. Jadi Nah, kayak penting. gitu-gitu juga kan bikin orang kapok malah ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perlu yang namanya promosi juga, inovasi juga. Ya. Kita kemarin juga bikin 2024 itu paket berkah ya. Bernya ini adalah September, Oktober, November, Desember. Ber ya kan. Jadi benar-benar harga spesial. Benar-benar kita udah kasih harga spesial lah untuk mereka. Nggak pakai syarat dan ketentuan sih. Silahkan. Pokoknya Untuk selama ber iya, itu hanya bulan tersebut. Ya. 4 bulan tersebut gitu loh. Karena pentingnya etika tadi saya sampaikan, ada beberapa saya melihat itu ada yang kurang pas gitu dengan syarat ketentuan. Ya, Misalkan misalnya dia memberikan diskon sampai 80%. Kan kalau untuk bicara kuliner diskon 80% kan cukup menggiurkan kan? nggak mungkin juga kecuali Iya, ngasih dan gratisan. ternyata begitu saya datang, qadarullah saya pas lagi makan di situ, promonya juga sedang berlangsung, saya iseng nanya gitu loh. Ternyata berlaku di jam tertentu. berlaku di jam tertentu. Tidak ditulis di syarat dan ketentuan di IG-nya, bahkan dia ngiklan juga endorse di salah satu akun yang cukup besar, itu nggak dicantumkan, ya kan? Dan terbatas hanya 10 porsi saja. Hanya 10 porsi. Bisa bayangkan. Berarti itu ya bisa juga nanti dia bilang 10, berarti udah 10. 10 orang udah habis. Iya, Atau iya, mungkin ada 5 orang belinya 2 porsi, ya udah 5 orang udah habis. Pertanyaannya, ya, Bro Rangga dan sahabat Mas Mono sekalian. Kalau ada mama, siapapun lah yang ngajak keluarga, saudara, family, anaknya kita ngajak ke restoran tersebut karena tergiur oleh diskon tersebut, begitu dia datang di depan kasir, dia bilang, "Oh, sudah habis promonya. Sudah melampaui batas kotanya, sudah 10 orang yang transaksi." Gimana? Kira-kira jadi beli nggak? Ya, iya, udah Tetap jadi dong. jauh-jauh datang beli, Malu tapi dong kalau nggak terpaksa beli. dan kecewa akhirnya. Kecewa dan nggak akan balik lagi. Nah, ini nggak pernah diupload gitu loh. Contohnya seperti itu. Ya. Ya, contoh-contoh. Nah, selain tadi ya syarat-syaratnya tadi yang cukup memberatkan tadi. Seperti itu, yang tidak tertulis. Iya, harusnya syarat dan ketentuan itu ditulis. Iya. Malah kalau bisa sebetulnya promo itu harusnya kita ngasih promo, tapi customer nggak sadar dikasih promo, Betul. gitu ya. Dan ini kita zamannya online juga ya. Ada beberapa transaksi fake gitu ya, bahwa sudah terjual 1000 piece, padahal belum laku segitu banyak. Jadi Ini cuma, ada sahabat yang cerita langsung ke saya gitu cuma loh. clickbait aja gitu. Iya, ya. jadi ya kita bicaranya, dia bilang begini ke saya malahan, Mas Mono kalau mau ngikutin ya silahkan, kalau enggak ya nggak masalah. Saya bilang, loh ini kan penipuan bos, gitu loh. Ya ini bagian dari strategi marketing. Kalau Mas Mono mau ngikutin ya silahkan, kalau enggak ya terserah. Gitu. Ya, Ya kan jatuhnya kepilihan. Nah ini Ya. kan ada rambu-rambu etika. Yang nggak kalah Balik penting lagi ke adalah etika etika. tadi ya. Bukan hanya kita membohongin customer loh. Ada yang lebih besar lagi bohong kita sama Allah kan gitu. Bohong diri kita sendiri ke pelanggan juga ke Allah kan gitu. Karena memberikan promosi yang tidak jujur. Ya, ya, Gitu. ya. Seolah-olah laku sekian ribu porsi padahal baru dibuka. Padahal baru berapa piece yang laku. Nah, ini zamannya online kan semuanya bisa dimudahkan kan apapun itu. Ya. Yang seolah-olah ramai baru buka, antrian ojolnya banyak. Padahal adalah orang-orang ojol yang dia sewa, disuruh ngantri terus diviralkan.
Monggo silakan. Untuk pencitraan gampang Pencitraan banget yang sekarang. seolah-olah rame harus ngantri kan gitu. Padahal itu ada yang dibayar seperti itu. Saya dapat tawaran juga kayak gitu itu. Jadi tahulah orang 30 tahun di dunia kuliner udah orang lapangan udah paham banget kan gitu. Iya, iya. Terus bahkan seolah-olah rame dia bikin box yang kosong diiket-iketin. Karena ada mitra, ada investor. Banyak pesanan nih. Ada gitu ya. pesanan nih, padahal tuh boxnya kosong. Iya, 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 iya. Gitu. iya, iya. Ditanya, oh banyak pesanannya. Oh iya Pak, padahal itu box kosong gitu. Dia udah cerita sendiri ke saya dan alhamdulillah udah tobat ya kan gitu. Ini salah satu contoh. Ya kayak gitu-gitu ya nggak perlu lah sampai segitu. Karena apa? Ya. Investor itu ya tadi nanya apakah Mas Mono masih dibuka keran franchise-nya? Peminatnya masih banyak gitu loh. Kalau produk kita bagus, investor itu akan datang dengan sendiri. Betul. Gitu kan kalau bicara kuliner itu kan kompleks banget ya Bos ya. Paham dong ya. Makanan enak aja nggak cukup. Kebersihan harus dijaga. Pelayanan juga. Ya. Ya toh, nggak sampai situ aja. Faktor X-nya banyak. Makanan Bahkan- bagus, pelayanan bagus, parkirnya. Nah, apalagi bermasalah. ada yang bilang Mas Mono kan sukses karena di Tebet. Justru di Tebet ini Jakarta Selatan, anak Jakarta Selatan ya. Anak Jaksel. Jaksel. Itu setiap hari ada kuliner-kuliner baru, setiap hari ada kuliner buka. Bahkan kanan kiri saya ini 24 jam semuanya. Ya. Jadi sekedar buka mah gampang. Ya. Mempertahankan itu perlu ilmu, perjuangan juga pengorbanan gitu loh. Bisnis kan bukan sekedar dibuka kan gitu loh. Ya. Gitu. Jadi kalau bisnis kuliner itu mudah, semua orang bisnis kuliner, Bos. Betul kan? Benar. Gitu, apalagi sehari makan 3 kali. Musim hujan lagi, nambah. Katanya bisnis kuliner ini nggak pernah mati, tapi Iya. kok banyak pengusaha kulinernya yang mati. Ya. Nah, begitu. So ya memang saya juga banyak belajar lah dari pengalaman Mas Mono ya. Bagaimana cara Mas Mono memperlakukan warungnya. Masih ingat nggak dulu bilang warung kita itu ibaratnya bosnya kita. Iya, betul. Istilahnya kita harus memperlakukan dia karena dia memberikan penghasilan Betul. buat kita kan. Setuju. Aku masih selalu ingat itu. Setuju. Sampai kata-kata sekarang saya Mas masih. Mono. Iya. Sidak ke outlet, di grup kan kita juga ada, ya kan? Seperti itu. Penting. Jadi Iya. bukan saya ini sebagai bos saya itu adalah bisnis kita. Ya, ya. Kalau warung rame, pesanan cateringnya banyak, kan juga memberikan dampak ke kita. Seperti itu. Bahkan saya nyari kekurangan, kira-kira apa nih yang perlu dicat, Ya. interior apa, bikin promosi apa. Justru yang saya cari adalah apalagi seperti itu. Karena ya tadi buat sahabat sekalian 24 tahun atas izin Allah ini bukan waktu yang cepat ya. Bukan Ya. waktu yang pendek ya. Bukan Untuk waktu yang urusan pendek. kuliner loh ya. Ya. Kan di luar sana banyak kan yang nggak nyampe 5 tahun aja udah hilang. Di bawah 5 10 tahun, tahun udah banyak yang yang tutup, mati. kan 9 jadi 97% pengusaha itu mati di tahun ke-5. 5 ya. Yang bertahan itu Pada sisa syarat franchise kan bener ya 5 tahun ya. gimana? Masih bertahan kan abis itu kan gitu. Ya. Saya lihat juga Mas Mono sedekahnya kuat banget nih. Ya. Itu udah jadi bagian dari ini Mas Mono. Ya? Iya, kita punya komunitas namanya Maklar Sedekahkan. Jadi mengajak membantu menyalurkan sedekah. Gitu. Nah, ini Mas Mono ini ya konsisten banget di kuliner. Terus selain ini apalagi Mas? Selain yang terbaru sih Lin tadi itu ya? Kebab Mungilku ini sudah 8 tahun. Dulu awalnya kita 100% online ya, bukan karena ada pandemi terus online. Jadi kebab Mungilku itu ada Maryam, ada samosa, ada kebab frozen yang lainnya. Kita juga ada outlet permanennya di MRT Lebak Bulus ya. Offline-nya ada di sana. Dapat kurasi dari Jackpreneur, kita bisa buka di sana. Ini bentuk kemudahan-kemudahan ikut komunitas ya. Buat sahabat sekalian gabung ke komunitas-komunitas positif di luar sana. Ada Tangan di Atas, ada Kuliner Mastery ya kan. EU Entrepreneur University ini benar-benar militan semuanya. Dan kita sering berbagi juga kan pengalaman, sharing bareng, belajar bareng seperti itu. Nah, tadi ngomongin promosi. Ya. Sekarang ngomongin bazar nih Mas. Kalau mau masuk bazar, Ya, apa yang harus diperhatiin Mas? ya. Jadi bazar itu banyak sekali peluang-peluangnya. Salah satunya adalah di Car Free Day. Saya rasa di kota-kota sekarang Car Free udah Day pasti banyak. semua kota ada ya? Ada. Nah, itu adalah uji nyali kita, mental kita untuk mulai offline jualan, ya kan? Seru loh jualan online itu. Di bazar-bazar itu. Jualan bazar. Kita beli makanan ke tetangga kita dapat diskon, ngasih harga spesial gitu kan, nyobain gitu kan. Dan biasanya
mereka ini sudah punya agenda tahunan, event-event besar yang bagus-bagus, acara apa ya kan, di JCC itu kan juga ada pameran mobil, apa Enacraft dan lain-lain, itu luar biasa. Dan bahkan kita bisa berpartner, misalkan kita jualannya minuman, gimana nanti bisa rame, bisa dapat harga murah sewa stand tersebut. Kita bisa sinergi dengan bisnis kuliner, makanan atau cemilan, makanan, seperti itu. Oh, jadi Gitu loh. masuknya rombongan daftarnya Bisa, gitu ya. rombongan seperti itu bisa. Oh, Gitu, gabung, kita Iya. nebeng bareng-bareng, seperti itu bisa. Kalau sendirian kan besar kan. betul. Gitu. Jadi nanti ngeblok satu area, Yes, nanti diisi bareng-bareng. bareng-bareng. Dan gitu kita ya. nanti dapat rekomendasi kan, kalau ada acara bazar-bazar bagus seperti staff saya, itu setiap ada event-event bagus kita malah dikabarin, kita nggak nyari bazar-bazar, malah dikabarin. Kita lihat cocok nggak dengan segmen kita, temanya apa. Lama-lama nanti kita tahu bahwa segmen kita seperti ini loh, cocoknya acara seperti ini loh, gitu. Jadi nggak asal nggak asal sembarangan pilih Ambil, iya. event juga ya. Gitu. Nah, terus produknya gimana, Mas? Kan Mas Mono udah sering lihat nih produk-produk di bazar yang menurut Mas Mono laku, gitu ya. Apa di bazar-bazar itu? Dari mulai makanannya lah misalnya, makanan sampai minuman. Ya, makanya kita harus pintar-pintar milih-milih tema-tema bazar tersebut. Misalkan acara musik, kan perlunya yang praktis-praktis kan buat ganjal perut. Acara musik kita juga yang sering loh, acara simple ya. Java Jazz gitu kan kita diundang juga rutin seperti itu, ya kan? Yang simpel-simpel. Java Yang Jazz simpel-simpel. itu- Yang penting kenyang aja kan mereka. Iya, iya, Kalau di iya, PRJ gitu kan juga harus yang cepat kan, seperti itu. Oh, Harus bisa. Kuncinya kecepatan ya. Iya, Yang kadang udah praktis-praktis. kalau saya dulu tuh pernah di Java Jazz tuh kita udah bok-bokin ini, kita Iya kan? jualnya Betul udah kan? dalam bentuk box. Iya, betul. Jadi nggak dimasak dulu. Nggak perlu dibakar dulu. Kalau saya kan lebih lama kan dibakar dulu Iya, kan. iya. Gitu. Harus pintar-pintar. Jadi bisa pakai ya paling ada kalau ada listrik dia microwave atau Ya apa, bisa. atau makan. Dan mereka memaklumin kok, nggak harus panas banget gitu kan. Iya. Kemudian dari sisi dekorasi tempatnya Mas, atau supaya menarik itu kira-kira apa yang harus ditampilkan? Ya, saya banyak belajar dengan Bro Rangga ini tentang desain. Saya banyak nyonteknya juga. Karena saya juga seneng seni juga kan, seneng desain-desain sampai staf desain saya aja ngantor di rumah ya kan. Iya. Jadi orang kerja 1 jam dari rumah atau mungkin 10 menit dari rumah gitu kan. Saya 5 langkah dari kamar. Masih pakai sarung. Jadi memang dekat sama bosnya ya. Iya, betul. Senang. Dekatnya dekat ini Ya, dekat gitu. ruangan. Banyak lah saya dapat inspirasi dari Pecel Lele Lela, dari desainnya Bro Rangga ini ya. Memang saya senang seni gitu. Jadi semua ACC Instagram outlet Mas Mono, dapur Mas Mono, kebab mengilku itu ACC saya semua. Jadi Reelsnya memang juga gitu kan. betul-betul Pemilihan fontnya, disupervisi ya. itu kan berarti saya juga masih terjun langsung kan di bisnis ini. Sampai detailnya aja sampai saya sendiri. Gitu. Bahkan saya juga masih aktif di adminnya juga gitu. Jadi merangkap-rangkap. Iya. Nah, berarti seberapa penting Mas? Nah, desain juga menarik. Desain box yang Sangat. menarik, terus foto-foto yang Nah, menarik. ini contoh nih ya. Karena kuliner itu kan bicaranya harus visual. Coba ini berapa persen produknya? 100% semua. Ya 90% lah ya. Nah, padahal belum tentu ini isinya ayam bakar, bisa juga ikan bakar. Ya. Nggak artinya bahwa foto produk itu harus ditampilkan. Ya. Coba yang dapur Mas Mono. Nah, coba dapur Mas Mono. Ya, foto produknya juga mendominasi kan. Nah, Jadi foto produk jadi itu kuliner harus itu visual. kelihatan ya. Dan saya juga menjual foto, orang-orang mungkin menjual foto terupdate kekinian. Saya justru menjual foto-foto jadul-jadul yang saya tampilkan di sini. Ini saya mengejar emosional. Orang membeli kan karena emosi kan. Oh dulu Mas Mononya tuh kaki 5 ya. Oh dulu tuh pakai gerobak ya ternyata. Dan ini nggak bisa ditiru Mas, karena ini Iya. waktunya kan beda. Betul. Orang Gitu mungkin loh. bisa niru produknya, tapi waktu ini kan Momen, setiap iya. orang punya kisah atau apa ya, Nah inilah pentingnya personal branding. cerita otentik lah gitu ya. Personal branding dan Benar, branding. benar. Nah. Kalau ini apa nih Mas? Kalau yang Nah simple-simple ini untuk ya. online kan. Jadi kalau online itu Oke. kan orang sudah ngelihat di menunya, ya kan, di dashboardnya, paketnya apa aja. Jadi nggak perlu real wujudnya branding kita kan oranye dan hijau, nggak perlu ya. Karena kan online dia sudah tahu bahwa belinya juga di Mas Mono kan begitu. Jadi tips dari Mas Mono teman-teman, produk ini kita investasi sebenarnya. Foto Betul. produk itu Iya. investasi. Jadi gini, kadang orang pelit foto produk atau food stylist ya. Food stylist itu sayang gitu kan. Padahal Mas saya kan bisa moto sendiri, gadget saya kan bagus gitu loh. Ya buat apa gadget bagus, foto produknya bagus tapi jempolnya kelihatan gitu.
Ada yang main nyomot-nyomot Iya aja terus di iya Google, di internet gitu ya. iya. Foto sejuta umat akhirnya ya, semuanya Foto sama sejuta gitu. umat, Nah, ya. jadi gini, dengan foto bagus tersebut dengan pakai jasa foto profesional ya. Foto ini bisa buat di box, bisa buat di X-banner, bisa buat di brosur, bisa buat di spanduk, bisa buat di konten sosial media kita, bisa buat untuk paket-paket promo-promo yang lainnya. Jadi lebih menguntungkan. Yang nggak Ini kalah bisa penting, menghasilkan jutaan gitu. justru yang nggak kalah penting adalah menambah trust orang bahwa oh fotonya niat nih, pakai jasa fotografer. Sementara kalau sahabat sekalian gabung di komunitas, salah satunya Kuliner Mastery, nanti bisa sambil tanya, foto produk yang bagus, fotografer Jasa yang bagus, jasa fotografer. foto, nah, nanti akan saling direkomendasikan. Ya. Itu penting gabungnya kita ke komunitas. Nah, saya nggak pelit untuk seperti ini. Iya. Gitu, Kadang suka ada contohnya. yang salah juga gini Mas. Kalau Gimana? nanya misalnya, oh lihat boxnya bagus. Yang ditanya tuh percetakannya di mana ya? Padahal kalau percetakannya sama aja. Harusnya yang ditanya Ini termasuk yang asli. desainnya siapa harusnya gitu. Iya, Desainernya betul. gitu kan. Iya, betul. Dan tadi sebelum ketemu tadi, sebelum pembahasan ini, Bro Rangga sudah menyampaikan, Mas Mono kalau perlu jasa-jasa desain, saya aja Mas, saya bantu. Tuh, saya nggak minta aja, Ya, ditawarkan. guru saya, Dan ya. saya bilang, oh saya sudah ada Mas. Itu orangnya ngikut kan gitu. Begitu mudahnya ya, kan lumayan kan jasanya, karena segala sesuatu itu kan serahkan sama ahlinya gitu loh, nggak perlu kita bisa menguasai semuanya kan gitu. Saya Begitu. nih banyak berhutang budi sama Mas Mono, nggak minta royalti lagi, saya ngajarin bikin bikin tapi nasi. saya dapat info kok sering disebut-sebut nama saya ya, insya Allah ya. Minta doanya aja. Iya. Dulu masih ingat Ini nggak luar kalau biasa. sering kita ketemu lagi meeting cakek gitu, ya kan? Bro Rangga kan nelpon karyawannya apa? Rame nggak? Rame nggak? Iya, iya. Kalau saya apa? Keteter nggak? Iya, Keteter iya. nggak? Beda ya? Beda. Ini kan balik lagi mindset. Kalau kita bergaulnya nih ya sama yang outletnya sepi yang ditanya rame nggak? Kalau dia bilang keteter nggak? Oh ya, benar. Iya. Berarti soal mindset juga harus. Kalau keteter saya kepikiran soalnya gitu. Iya. Alhamdulillah Itu ya. soal mindset juga. Betul. Ya, ya nggak kerasa dari zaman Opi masih kecil ya. Iya betul. Sekarang udah Udah kuliah. di Sebentar mana? lagi di Binus dia ngambil food technology. Food technology. Iya. Oh, ini bantuan. Enggak saya bantuin suruh, dia ayah. ngambil jurusan food technology sendiri. Iya. Saya tuh dulu teman-teman sama Mas Mono tuh benar-benar sebentar. ngikutin. Iya, tahun baru aja Opi bazar loh, jualan loh. Ah. Iya. Oh. Jadi Jualan teman-temannya di udah nunggu di rumah, Opi masih jualan tuh jam 11 itu, malam tahun baru 3 hari mana? Ah. di rumah. Ah. Gitu. Jadi teman-temannya yang datang ke rumah terus masak-masak juga. Bahkan kalau Opi ulang tahun itu kadonya apa? Teflon, penggorengan gitu sama teman-temannya. Iya. Jadi nggak disuruh. Jadi memang ini Hobinya masak. Iya. Ya, dari dulu tuh saya benar-benar ngikutin Mas Mono. Kemana Mas Mono pergi, saya ngikut di mobilnya gitu kan. Tapi Di benar-benar rumahnya. signifikan ya, Bro Rangga ini memang seorang pembelajar gitu dan cepat untuk ngambil actionnya tuh luar biasa. Dulu Pecel Lele Lela juga dibesarkan bareng-bareng dengan mentor-mentor cakek. Betul. Iya Jadi kan? Memang banyak mentor-mentor hebat lah ya membantu saya. Tapi ya ini Mas Mono saya ingat banget selalu Ya, saya intilin gitu. Karena mereka semua bisnisnya bukan kuliner. Saya salah satunya yang kuliner kan, Iya. gitu. Nah, Yang terus support. ini, Mas Mono, ini sekarang kan tantangannya mungkin beda sama dulu. Tapi Ya. yang Mas Mono rasa tantangan, Mas Mono ini udah 30 tahun kan di bisnis kuliner. Iya. Tantangan dulu sama sekarang, 24 tahun. tapi total di bisnis kuliner. Kalau udah. untuk terjun di dunia kuliner 30 tahun. Oke. Berarti tantangan dulu sama sekarang nih apa ya Mas Mono rasain? Ya, jadi ya dulu kan belum ada sosial media ya kan. Kita udah diliput atas izin Allah banyak media, acara TV, media dan lain-lain kan seperti Dulu itu. liputan TV. Tantangannya adalah mempertahankan gitu, Bos. Nah, Perlu ilmu, perjuangan dan pengorbanan gitu loh. Ya toh? Seperti itu. Ya kalau sekedar dibuka mah gampang banget kan gitu. Pertanyaannya apakah masih bisa eksis ya kan, ngikuti perkembangan zaman, dan alhamdulillah produk kita kan ayam kan, itu makanan utama kan gitu loh. ya, ya. Orang makan, lauk itu ya ayam kan gitu kan. Mau dibikin ayam apa aja gampang dan semuanya bisa makan menu ayam tersebut gitu loh. Itu yang pertama. Yang tadi pungkirin juga dengan banyaknya kuliner kekinian juga ya otomatis kuenya juga terbagi kan gitu.
seperti itu. Dan bicara rezeki ya kita yang nggak kalah penting ikhtiar berdoa ya, memaksimalkan ikhtiar langit, ikhtiar bumi, tugas kita itu kan. Nah, ikhtiar langit kan berarti ya spiritual company Ya, tadi Mas. betul. Kayak gimana Mas? Spiritual Nah, company Mas. jadi tantangan keduanya adalah SDM, sumber daya manusia. Kita punya 100 karyawan, itu 100 karakter. Jangankan karyawan, yang latar belakangnya kita nggak tahu. Ya kan, kita kan dari beberapa daerah juga. Yang satu bapak, satu ibu aja beda gitu loh karakternya. Dan itulah seninya kita mengawal karyawan kita. Makanya kita ada program spiritual company, berbisnis dengan Allah. Kita ada ustadz yang kita malam Jumat ada kajian, ada yasinan, kafian seperti itu. Ya kita coba mereka untuk mendekatkan ke Allah kan seperti itu. Kenapa? Ya karyawan itu kan harus jujur. Tadi kan nyambung juga tentang kebersihan, di Islam pun juga kebersihan sebagian dari iman, ya kan, menjaga amanah dan lain-lain. Itu penting. Jadi insya Allah nanti siaplah. Kemarin kan juga di komunitas di Kuliner Mastery juga waktu acara halal bihalal kan sudah saya share juga kan ya. Nanti untuk lebih lengkapnya insya Allah nanti kita ada seminarnya, ada offline-nya lagi, lebih maksimal lagi insya Allah. Seperti itu. Mas Mono kalau urusan spiritual company ya saya belajarnya dari Mas Mono. Bareng-bareng lah gitu. Nah, terus kira-kira apa Mas pesan-pesan buat teman-teman nih di bisnis kuliner yang baru mau mulai aja? Oke. Yang nggak kalah penting adalah belajar, memantaskan diri. Belajar itu ya ikut seminar, ikut workshop, ya kan? Karena ilmu harus update terus. Saya pun masih belajar Mas terus. Mono juga dulu ikut seminar. Iya, jadi buktinya ikut seminar apa namanya EU, ya kan? Bahkan properti juga, terus branding Pak Abi Subiakto, ya kan? Itu juga perlu. Terus Pus Fahmi juga ya, seperti itu. Belajarlah, karena apa? Kita nggak tahu gitu loh, bahwa banyak sekali ilmu-ilmu di luar sana yang kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu loh. Bahkan hobi saya itu juga ikut pameran, lihat-lihat pameran. Pameran itu bukan harus bisnis kuliner, kan sekarang Jakarta banyak ya tentang kuliner gitu kan, banyak banget ya. Misalkan properti, kita bisa ngelihat itu, ini fontnya kayaknya bagus ya, ini displaynya bagus ya, ini layoutnya bagus, konsepnya bagus, dan itu bisa kita ambil ide-ide tersebut, ATM lah ya. ATM, nah terus kita aplikasikan ke bisnis kita. Jadi bukan hanya sekadar pameran kuliner yang saya datengin, yang saya kunjungin. Jadi pameran apapun saya datengin, saya kunjungin, saya lihat di situ. Oh, booth-nya lucu nih, yang bisa kita ambil ide-idenya untuk kita sebagai pembanding lah ya. Betul. Studi banding iya. Ya. Terus biasanya yang paling sering Mas Mono kunjungi apa itu? Apa tuh? Kulineran gitu ya. Ya kulineran kan pasti lah. Senang makan juga nih. Nah, salah satunya adalah di Blok M ini mulai aktif banget, lagi booming kan. Kuliner-kuliner di Blok M tuh. Nah, kita bisa M-Block gitu. Bukan, di Blok M-nya. Blok M. Kawasan Blok M dekat literasi, Taman Literasi di Blok M. Bahkan di dalamnya, bahkan sampai di luarnya tuh kebetulan baru seminggu yang lalu saya dari sana. Kayak pasar itu luar Santa biasa gitu bukan? Bukan, lebih seru Bukan. lagi. Oh, lebih heboh banget. Begitu. Kapan-kapan bisa nih kita kulineran Boleh. sambil kita review Ngonten ya, Ngonten dengan senang hati ya kan. Gitu ya. Yang gak kalah penting reviewnya harus jujur loh ya. Benar, Nah, review jujur gitu. sambil kita bantu teman-teman UKM lah ya. Setuju pakai banget. Karena ada beberapa yang mereka tuh nggak ngerti dan nggak paham gitu loh. Contoh misalkan desain outletnya, boothnya, gerobaknya, counternya gitu. Padahal dengan sentuhan gambar produknya aja udah apa maksimal banget gitu kan. Yang mereka nggak tahu, mungkin tambahan spanduknya, tulisannya, displaynya gitu. Masih banyak yang mereka memang tidak tahu. Kalau ngomong review jujur tuh kayak gimana Mas kalau mau nge-review makanan? Ya menurut saya sampai sekarang tuh belum ada yang seperti Pak Bondan. Iya, makanya kan di Kuliner Mastery saya selalu salamnya ini Pak Bondan. Pak Bondan tuh menurut saya luar saya biasa pernah otentik. Undang beliau di komunitas Makar Sedekah, dan bahkan kita undang, kita kasih uang transport pun beliau nggak mau. Iya. Sampai segitunya. Iya, Itu ya jujur banget ya. Terus apa ini? Oh nggak mau saya kalau dikasih. Ini mungkin buat sahabat tentang kebaikan beliau yang tidak tahu, ya saya sampaikan di sini. Justru banyak sekarang itu ya reviewnya. Oh ya, iya, jadi gini contoh minta misalkan, dibayar gitu. Contoh misalkan ya, orang yang nggak punya basic kuliner, review makanan berkuah, misalkan bakso atau soto, yang nggak tahu langsung tambahin kecap, tambahin saus, tambahin cuka, tambahin macam-macam bumbu Nggak hilang penyedap rasanya.
ya kan? Iya. Oh, kuahnya enak, ya kan? Bagi yang paham kan tanpa apapun, ya seperti Pak Bondan juga, saya pun juga seperti itu kalau kuliner ya. Cobain dulu, belum dikasih apa-apa tuh. Nah, di situ kuncinya. Saya dulu suka diajak makan bakso di sini sama Mas Iya, Sono. betul. Masih ada baksonya? Masih. Bakso, Ya iya. ada, seperti itu. Dari zaman dulu ya. Mm-mm. Ya gitulah, terlalu lebay atau mungkin bahasanya apa sih? Tanda kutip Alay. alay, ya, dilebih-lebihkan, terus sampai belepotan semuanya gitu kan. Apa iya makan sampai belepotan? Gitu yang nanti memberikan dampak. Karena katanya ya kalau sosmed harus begitu, Mas. Ya. Kalau saya nggak gitu loh. Dulu juga ada influencer ya, maksudnya ya Pak Bondan memberikan contoh nggak harus seperti itu juga Iya, gitu iya, loh. iya. Monggo ini Pak pilihan Bondan ya. tuh nggak mau dibayar ya. Nggak mau Iya. ya. Betul. Iya, iya. Ya, Seperti itu. Dan memang akhirnya kuliner di Indonesia ini bisa orang jadi banyak tahu di mana-mana sejak ada program Pak Bondan. Betul. Semua TV akhirnya jadi punya program kuliner. Nah, Ya, itulah. ini kedasatannya teman-teman. Mungkin tadi flashback ke belakang bahwa Mas Mono sering diliput acara TV, terus media dan lain-lain dulunya bahwa semua media itu setiap akhir pekannya selalu ada liputan-liputan kuliner. Ya kan? Ya, ini jujur demi Allah saya tidak pernah membayar mengundang narasumber LTV, saya bayar untuk meliput Benar, ABMM. benar. Ya, saya dulu juga nggak pernah minta kok Mas. Iya, Karena jadi suka nggak pernah nanya, request. masuk Kick Andy bayar berapa gitu. Enggak. Iya, itu mah nggak. makanya apa? Itu adalah value buat kita. Kalau kuliner kita bagus, ya pelayanan kita bagus, produk kita bagus, media itu yang akan datang meliput bisnis kita. Kita diundang hitam putih waktu itu bareng-bareng ya, betul. jadi Corbusier ya. Seperti itu. Banyak lah. Malah dibayar Mas, kita dikasih Oh, uang iya. transport. Iya, betul. Kita dikasih uang transport 1 juta itu Mas. Iya, kalau itu juga dikasih kopi tayang, kasih souvenir, merchandise dan lain-lain saya di stasiun-stasiun TV tersebut. Iya. Gitu contohnya. Ya, jadi yang penting fokus dengan produk kita karena orang pintar bisa mengalahkan orang tekun ya. Fokus dari 2001 sampai 2025 yang saya jual adalah ayam bakar fokusnya. Ayam ya. Meskipun di belakangnya ada ikan bakar, ada dapur Mas Mono, ada frozen food kebab mungilku dan macam-macam produk yang lainnya, tetap di passionnya adalah di kuliner seperti itu. Closing statement Mas Mono, Ya. kira-kira quote yang paling berkesan buat Mas Mono atau dari Mas Mono sendiri buat teman-teman apa kira-kira? Oke. Nikmati semua proses bahwa sesungguhnya proses itu adalah nikmat. Sampai sekarang pun saya masih berproses. Sampai sekarang pun saya terus belajar. Jadi bukan berarti banyak orang di luar sana yang bilang Mas Mono legend. Yang tahu kan saya. Ya salam. Artinya apa? Bahwa penting namanya belajar memantaskan diri itu penting. Hati-hati dengan zona nyaman itu hati dan cukup membahayakan. Begitu. Makanya gabung di Kuliner Mastery. Terima Dengan kasih. 2.500 member ya kan, Masya Allah ya. Luar biasa, Luar terima biasa. kasih ini Mas Keren. Mono, ini istiqomah banget ya. Amin. Istiqomah. Minta doanya rendah juga. hati. Yuk, mari kita sama-sama mendoakan ya. Kita semua Mas Mono sehat ya, Amin. terus memberikan manfaat. Sekali lagi, Amin. sehat selalu Mas Mono. Ditunggu Ini- nanti kopdarnya, offline-nya ya. Siap. Buat sahabat semuanya biar lebih maksimal ada tanya jawabnya juga ya. Siap. Gitu. Siap. Dan takar pokoknya. Bakar. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen nanti di kolom chat. Kalau misalnya teman-teman punya usulan kira-kira apa nanti yang perlu kita buat atau kita undang siapa gitu ya, silahkan nanti tulis komen sebanyak-banyaknya di kolom chat. Oke, Mas Mono, terima kasih banyak. Siap. Sekali lagi saya pamit undur diri teman-teman. Dan selalu bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia mendunia. Pak Bondan ini. Oke. Nah, gitu ya.